Materi kali ini adalah deret Fourier dan transformasi Fourier. Namun materi kali ini lebih hanya bersifat pendahuluan saja ya, karena yang akan dipaparkan juga tidak begitu mendetail, tidak begitu dalam gitu ya. Hanya memperlihatkan bagaimana sih deret Fourier dan transformasi Fourier itu gitu ya. Secara umum bagaimana. Nah, kita mulai dari deret Fourier. Kita mulai dari ide. Jadi bagaimana deret Fourier ini ada gitu ya, idenya seperti apa. Pertama, kalau kita perhatikan ya, deret Taylor gitu ya, jadi deret Taylor ini kan mengubah fungsi gitu ya, fungsi secara umum, fungsi diubah fungsinya menjadi deret polinom gitu ya. Jadi suatu fungsi tertentu diubah menjadi deret polinom. Nah, pada dasarnya kalau kita mengubah fungsi ke deret polinom itu mungkin lebih mudah dipahami gitu ya, lebih mudah dibayangkan gitu ya. Tapi bagaimana kemudian lahir deret Fourier ya. Deret Fourier ini justru dia ingin menderetkan gitu ya fungsi dalam bentuk sinus dan kosinus. Jadi kalau di deret Taylor kita menderetkan fungsi dalam bentuk deret polinom gitu ya. Nah, kalau di Fourier ini kita mau merepresentasikan fungsi menggunakan fungsi periodik, yaitu fungsi kosinus dan fungsi sinus gitu ya. Nah, ini idenya luar biasa ya. Kenapa? Ternyata pada akhirnya memiliki banyak manfaat di berbagai bidang ya. Tidak hanya di matematika, tapi juga bidang-bidang lain ini sangat bermanfaat ya. Jadi misalnya untuk analisis spektrum gitu ya, dan lain sebagainya. Deret Fourier ini banyak sekali digunakan ya. Idenya cukup bagus ya. Jadi kalau di Taylor ini dia menderetkan dengan polinom, kalau di sini menderetkan dengan fungsi cos dan sinus. Bagaimana bentuknya? Nanti kita akan lihat ya. Nah, untuk konstanta-konstantanya bisa dicari, AN-nya bisa dicari dari persamaan ini. Jadi N-nya suku ke N gitu ya. Dan yang Bn-nya, konstanta di sini ini bisa dicari dari persamaan ini. Nah, contohnya misalkan kita punya fungsi pulsa seperti ini ya. Pulsa dari 0 kemudian 1 ya, 1 ketika 0 sampai pi. Selanjutnya 0 lagi atau tidak didefinisikan di sini ya. Nah, bisakah kita merepresentasikan fungsi kotak seperti ini ya, datar, dengan fungsi kosinus dan sinus? Kalau kita lihat ya, bagaimana bentuk sinus? Bentuk sinus kan naik turun ya. Kosinus juga sama ya. Fungsinya gimana? Naik turun juga ya. Nah, gimana caranya fungsi kosinus dan sinus ini kita kumpulkan gitu ya, menjadi bentuk kotak gitu ya. Ini kan menarik ya. Jadi dari bentuk yang melengkung seperti ini, gimana caranya kita ubah menjadi bentuk kotak seperti ini. Nah, pertama yang kita lakukan adalah membuat fungsi ini menjadi fungsi periodik. Jadi yang kita punya sebenarnya yang kita definisikan hanya dari min pi sampai pi ya. Tapi kita bisa melakukan perluasan daerah gitu ya. Jadi kita anggap dia fungsinya periodik. Jadi
awalnya seperti ini, kita buat kembarannya ya. Di selanjutnya kita buat seperti ini, sehingga seolah-olah fungsi yang awalnya satu periode ini kita bisa melakukan perluasan menjadi fungsi yang periodik. Nah, kalau di sini kalau kita lihat periodenya di sini kan mulai dari min pi sampai pi, kemudian berulang kembali. Artinya periodenya sepanjang 2 pi ya. Ini dari sini sampai sini 2 pi. Ini periodenya. Jadi fungsi yang awalnya tadi hanya satu periode, kemudian kita perluas fungsinya menjadi fungsi periodik seperti ini. Nah, kemudian kita cari representasi Fourier-nya, deret Fourier-nya menggunakan persamaan ini. Kita cari konstanta-konstantanya ya. Pertama kita cari dulu konstanta A0, kemudian konstanta A1, A2, dan seterusnya gitu ya. Oke, jadi kita cari A0-nya sama dengan, kita masukin ke persamaan ini, A0 berarti cos 0. Cos 0 itu berarti 1 ya. Kalau 0, cos 0, 1. Kalau sin 0 gimana? 0 ya. Kalau sin 0, 0. Makanya di sini tidak ada B0 ya. Tidak ada B0. Lihat di sini adanya A0, tapi tidak ada B0. Karena di sini N-nya mulai dari 1. Nah, kalau kita cari A0 berarti kita mencari dari seperpi integral dari min pi sampai pi ft dt. Nah, kalau kita lihat di sini ft-nya ini terbagi 2, mulai dari 0 sampai pi itu nilainya 1, sedangkan dari min pi sampai t sampai 0 ya, nilainya 0. Maka ini kalau integralnya kita bisa, jadi dari min pi sampai 0, ft-nya 0 ya. Dari 0 sampai pi, ft-nya 1. Kita hitung hasilnya 1. Maka di sini A0-nya 1 ya. A0-nya 1 berarti ft sama dengan 1 ditambah bla 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 seterusnya. Nah, kalau kita cukupkan perhitungannya sampai suku ke 0 ini ya, maka kita gambarkan di sini yang garis biru ini. Jadi ini ft-nya yang warna merah, kemudian ft dari representasi Fourier-nya yang warna biru. Oke, kalau kita mengambil hanya suku ke 0-nya saja. Nah, kalau kita ambil suku pertama sampai n sama dengan 1 gitu ya. Sampai n sama dengan 1, kita hitung didapatkan A1-nya 0, B1-nya 2 per pi. Artinya ft-nya menjadi ini suku ke 0-nya, ini suku ke 1. Nah, kalau kita hitung sampai suku ke 1, gambarannya seperti ini, yang warna biru. Dibandingkan warna biru yang ini, tentu yang ini lebih mendekati yang warna merah ya, lebih mendekati yang warna merah. Lalu kalau kita cari sampai suku kedua, oh ternyata suku kedua ini hasilnya 0 semua ya, koefisiennya suku A2 dan B2 0, sehingga ft-nya masih tetap sama. Kemudian kalau sampai suku ketiga, kita hitung sampai suku ketiga, ini hasilnya 0, A-nya A3 0, B3-nya 2 per 3 pi. Artinya sukunya bisa bertambah ya. Awalnya kan sampai sini, ini suku pertama sampai suku kedua cuma sampai sini, dan sekarang suku ketiga berkontribusi di sini ya, di koefisien B3 dikali sin 3T. Nah, kalau kita plot, hasilnya warna biru ini. Nah, sekarang mulai terlihat warna biru semakin mendekati warna merah ya. Nah, artinya kita cari Fourier transformnya sampai n sama dengan 3 ini sudah lumayan mendekati, yang warna biru ini lumayan mendekati fungsi aslinya ya, yang warna merah.
Kemudian kalau sampai 4, ternyata ini koefisiennya 0 semua, artinya masih tetap fungsinya. Nah, kalau sampai 5 bagaimana? Ternyata kita menyumbang di sini ya. Sehingga awalnya yang tadi segini ya. Kemudian sampai suku 5 menyumbang lagi. Nah, dibandingkan sebelumnya, yang ini lebih mendekati lagi. Jadi semakin n-nya bertambah ya, kalau kita lihat semakin n-nya bertambah, ini yang warna biru ini, yang hasil deretnya ini semakin mendekati fungsi asalnya ya. Kemudian kalau kita coba n sampai 13 ya, suku ke-13, jauh lebih mendekati lagi ya. Artinya, kalau kita menggunakan n yang menuju taingga gitu ya, deretnya taingga gitu, artinya bisa kita mendapatkan warna biru ini ya, yang warna biru ini akan sangat mendekati warna merah gitu, sehingga kita pada akhirnya bisa merepresentasikan fungsi kotak tadi ya dengan penjumlahan sinus gitu ya. Jadi bentuk fungsi yang kotak tadi kita bisa dekati dengan, kita bisa representasikan menggunakan fungsi sinus dan kosinus gitu ya, dengan fungsi harmonik. Nah, sehingga kesimpulannya kalau kita lihat polanya gitu ya, kita lihat polanya, ini kan yang muncul adalah yang ganjil ya, ganjil gitu ya, ganjil. Artinya bisa kita simpulkan FT-nya sama dengan setengah ditambah 2 ya, atasnya samanya 2 semua, 2 per yang bawahnya dibilangan ganjil, maka di sini 2n plus 1. Nah, karena ini mulainya dari berapa? Dari 1 ya. Kalau n-nya 1, ini 2 tambah 1, 3 ya. Nah, harusnya n-nya jadi mulai dari 0 ya. N-nya mulai dari 0, sehingga kalau n-nya masuk di sini 0, 0 kali 2, 0 tambah 1, 1 pi. Ini berarti mulai dari 1 pi. Kemudian kalau n-nya 1, 3 pi, dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan deret Fourier ini, kita bisa merepresentasikan suatu fungsi gitu ya, fungsi ke dalam bentuk deret sinus atau kosinus, atau sinus dan kosinus gitu ya. Nah, inilah deret Fourier gitu ya, gambarannya, sebagai gambaran seperti itu. Intinya seperti halnya deret lainnya gitu ya. Seperti deret Taylor, Maclaurin, dan Laurin gitu ya. Tujuan akhirnya adalah mendapatkan representasi deret dari suatu fungsi gitu ya. Hanya saja untuk deret Fourier ini ternyata manfaatnya banyak gitu ya. Manfaatnya lumayan banyak, aplikasinya banyak gitu ya. Bahkan di kehidupan itu juga banyak gitu. Misalkan di mekanisme pendengaran manusia itu, di situ juga ada mekanisme konversi gitu ya, mekanisme transformasi Fourier di situ ya. Oke, ini ada contoh lain gitu ya. Contoh lain, misalnya kita mau mendekati fungsi segitiga seperti ini. Kalau n-nya 1 seperti ini, kalau n-nya 7 bisa sangat mendekati gitu ya. Apalagi kalau n-nya sampai taingga. Kalau n-nya sampai taingga, otomatis bisa kita mendapatkan fungsi yang sama gitu ya. Jadi intinya segala macam fungsi
pada akhirnya bisa kita representasikan ke dalam bentuk fungsi penjumlahan fungsi sinus dan kosinus gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke transformasi Fourier. Kalau kita ingat kembali ya, yang sudah pernah kita pelajari yaitu transformasi Laplace. Kita ketahui bahwa transformasinya minus tangga sampai tangga dari Ft E pangkat St dt ya. Atau karena biasanya yang kita gunakan ada sinyal kausal gitu ya, yang sinyalnya hanya mulai dari 0 gitu ya, sehingga umumnya kita gunakan transformasi Laplace itu mulai dari 0 sampai tangga. Tapi yang kita perhatikan di sini adalah ternyata transformasi Fourier ini tidak jauh beda ya dengan transformasi Laplace. Lihat mana perbedaannya. Perbedaannya ada di bagian sini ya. Di sini ada ST, di sini IST, di sini ada bilangan imajiner ya. Bilangan imajiner. Yang nilainya akar min 1 ya. Nah, perbedaan sedikit ini ternyata dampaknya cukup besar ya. Nah, untuk transformasi Fourier ini umumnya sih banyak yang menggunakan domain omega gitu ya, ketimbang menggunakan simbol S. Nah, tentunya kalau pakai omega ini bisa dimaknai sebagai frekuensi misalnya ya. Kemudian T-nya sebagai waktu gitu. Jadi T-nya domain waktu, omega-nya domain frekuensi. Jadi dengan transformasi Fourier ini kita bisa mengubah domain dari domain waktu gitu ya menjadi domain frekuensi. Tidak hanya itu sih sebetulnya. Bisa juga kita menggunakan domain di sini domain posisi gitu ya, di sini domain momentum dan lain sebagainya itu ya. Jadi transformasi Fourier ini sebetulnya banyak digunakan ya di mekanika kuantum, di statistik gitu ya, bahkan di image processing juga bisa digunakan gitu ya, analisis audio gitu, spektrum dan lain sebagainya. Ini bisa kita menggunakan transformasi Fourier. Selain itu juga transformasi Fourier juga bisa kita gunakan untuk memecahkan memecahkan persamaan diferensial gitu ya. Seperti hanya di transformasi Laplace ya. Dulu kita mempelajari transformasi Laplace itu, kemudian kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial ya. Nah, di transformasi Fourier juga sama. Dia bisa digunakan untuk memecahkan persamaan diferensial juga gitu ya. Mirip-mirip juga dengan transformasi Laplace. Ya, 11-12 lah ya. Nah, bentuk transformasi Fourier ini mungkin ada beberapa penulisan yang berbeda ya. Jadi kalau misalkan ada penulisan yang berbeda di satu sumber dengan sumber lain itu tidak masalah ya. Contohnya ini, misalkan kita punya transformasinya dari Ft kemudian menjadi domain omega gitu ya, dengan fungsi seperti ini. Maka inverse-nya kalau kita balik ya, kalau ini kan dari Ft kemudian kita ubah menjadi F omega gitu ya, dengan simbol topi. Nah, kalau kita balik menjadi kita mencari Ft-nya justru gitu ya. Ini maka fungsinya seperti ditukar ya. Fungsinya seperti ditukar, tapi di sini ada konstanta 1/2pi gitu ya. Nah, di beberapa sumber lain itu menuliskan kalau di sini 1/2pi
dan di sini juga seperakar 2pi. Ya, kedua hal ini sebenarnya tidak masalah ya, dan kedua-duanya bisa dipakai. Mungkin ada yang menuliskan di sini seperakar 2pi dan di sini seperakar 2pi biar lebih mudah mengingatnya dan lebih terkesan simetri ya antara ini dan ini gitu ya. Antara transformasi Fourier-nya dan inverse transformasi Fourier-nya ini sama ya konstantanya. Ini beberapa sumber menggunakan konstanta yang seperti ini gitu ya, biar lebih menarik gitu ya. Ada juga yang tidak perlu gitu ya, maksudnya untuk transformasi Laplace-nya, transformasi Fourier-nya di sini ada seperakar 2pi-nya, maka di inverse-nya tidak ada gitu ya. Atau yang di inverse-nya ada, misalnya ada konstanta seper 2pi, maka di transformasi Fourier-nya nggak ada gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi konstanta ini ya selalu muncul yang kalau kita lihat seperakar 2pi ya. Kalau di sini seper 2pi ya, selalu muncul seper 2pi. Nah, kalau di sininya kita ambil seperakar 2pi ya, konsekuensinya yang di inverse-nya itu muncul juga seperakar 2pi. Nah, sebagaimana yang tadi saya katakan gitu ya, bahwa beberapa aplikasi gitu ya, transformasi Fourier ini biasanya digunakan untuk melihat spektrum ya, misalnya di sini misalnya domain waktu, maka yang kita dapatkan hasil transformasi Fourier-nya berupa domain omega ya, domain frekuensi. Jadi contohnya di analisis sinyal gitu ya, sinyal audio atau sinyal apa untuk keperluan recognition atau apa gitu ya. Jadi misalkan ini kita punya sinyal suara gitu ya, sinyal suara nggak jelas, kemudian dengan melakukan transformasi Fourier gitu, kita bisa mendapatkan spektrum frekuensinya di sini ya. Misalnya puncaknya di sini gitu ya, di omega tertentu gitu ya. Nah, kalau kita punya suara lain gitu ya, ternyata spektrumnya ada di sini gitu ya. Jadi dengan menggunakan transformasi Fourier ini kita bisa menganalisis gitu ya, frekuensi dari sinyal domain waktu ini gitu ya. Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya gitu ya. Tidak hanya domain T dan domain omega gitu ya. Bisa jadi di sini domain posisi, misalnya di sini domain momentum gitu ya. Dan lain sebagainya gitu ya. Nah, karena kalau kita lihat ya, transformasi Laplace dan Fourier ini sebenarnya 11-12 lah ya, sangat mirip gitu ya. Hanya beda di bagian ini ada imajinernya di sini ya, di pangkatnya ini. Nah, ternyata sifat-sifatnya pun hampir sama ya. Misalnya di sifat linearitas ya, di transformasi Laplace juga ada ya sifat linearitas. Dan bentuknya pun sama ya. Kalau dikali konstanta bisa keluar. Kalau dikali penjumlahan fungsi, hasil transformasinya pun penjumlahan fungsi. Kemudian ada pergeseran ya. Kalau di transformasi Laplace itu ada pergeseran sumbu T ya, ada sumbu S. Di sini juga ada ya. Ada pergeseran misalnya ini, maka transformasinya E pangkat I BS HS itu ya. Sangat mirip dengan sangat sama ya dengan transformasi Laplace ya. Kemudian di sini ada stretching gitu ya, atau scaling ya, atau similaritas. Nah, saya lebih suka menggunakan istilah scaling ya, karena di sini ada ketika ini dikali AT gitu ya, ternyata di hasil transformasinya hasil transformasi Laplace-nya justru apa? Justru dibagi A ya, di sini lihat.
Kalau di sini dikali A, di sini dibagi A gitu ya. Seolah-olah berkebalikan. Artinya kalau ini membesar, kalau di sini membesar, maka di hasil transformasinya menyempit gitu ya. Dan kebalikannya, ketika di fungsi ini menyempit, artinya di hasil transformasi Fourier-nya justru melebar gitu ya. Nah, itulah konsekuensi di transformasi Fourier ini gitu ya. Oke ya, intinya tujuan transformasi ini ya intinya merubah domain ya, sama seperti transformasi Laplace gitu ya. Penggunaannya juga mirip, bisa digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial gitu ya. Bisa juga untuk aplikasi lainnya gitu ya. Misalnya untuk analisis spektrum dan sebagainya. Kemudian yang deret ini pada intinya adalah kita mengubah fungsi sesuatu gitu ya, fungsi bebas, fungsi apapun gitu ya. Kemudian diubah fungsinya itu menjadi sebuah representasi deret dari sinus dan kosinus gitu ya. Oke, jadi hanya itu untuk pengenalan deret Fourier dan transformasi Fourier ya. Untuk selanjutnya mungkin kalau ingin mengetahui lebih lanjut gitu ya, kalian bisa pelajari di buku-buku referensi gitu ya, tentang transformasi Fourier dan deret Fourier ini ya. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Karena ini kuliah terakhir juga ya, jadi mohon sekaligus menutup perkuliahan gitu ya. Mungkin intinya terima kasih untuk selama 1 semester ini gitu ya. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan gitu ya. Terima kasih.